Dunia bola voli Korea Selatan benar-benar hancur lebur. Ini terlihat dari keadaan tim Korea sekarang ini yang pada pertandingan melawan tim Thailand, mereka dibuat babak belur. Bahkan dalam dua pertandingan, dua kekalahan dialami oleh mereka. Beberapa fans Korea pun mengaitkan soal kepergian Mega dari V-League, mungkin karena level voli Korea yang terus menurun. Ditambah lagi terkait gaji terlalu tinggi yang didapat pemain domestik, namun tidak sesuai dengan kemampuannya. Seperti inilah komentar fans Korea. Aku sudah tahu sejak awal kalau kemampuannya seperti ini. Selain Kim Yeon Kong, semuanya kelas 3. Park Jong Ah, Kang Sewi hanya kelas 3. Pertama-tama, aku adalah penggemar sejati bola voli putri. Mulailah dengan mengganti para pengurus federasi yang tetap acuh, walau kalah beruntun dari tim divisi 1,5 Thailand. Hentikan sementara perekrutan pemain asing sampai tim kembali ke jalur yang benar. Pemain seperti Park Jong Ah, Kang Sewi, dan para pemakan gaji buta lainnya, turunkan gaji mereka sedikit di bawah level Mega atau Silva. Lalu pikirkan jangka panjang untuk 10 tahun ke depan, dan mulai dari awal lagi. Kalah dari Jepang itu sudah memalukan, tapi sekarang bahkan kalah dari Thailand. Kenapa harus begitu bergantung pada pemain asing sambil membayar mereka begitu mahal? Segera perbaiki. Aku benar-benar tidak mengerti. Kalah telak dari tim lapis kedua Thailand, ya. Mulailah dari awal lagi. Tingkatkan kemampuan, kembali saja jadi tim amatir atau jangan siarkan pertandingannya sekalian. Menurutku, mereka menerima gaji yang sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan kemampuan mereka. Apakah memang pemain voli putri Korea punya kemampuan sebaik itu? Kurasa gaji mereka diberikan hanya karena penampilan luar. Asal wajah cantik, meskipun kemampuan sama saja, tetap dapat bayaran tak terbatas. Mereka hanya memikirkan penampilan diri sendiri. Secara keseluruhan, level permainannya benar-benar buruk. Katanya, klub-klub memberikan bayaran besar ke pemain demi mengejar juara, jadi sebenarnya kita pun tak perlu terlalu banyak komentar. Pemain Thailand itu, meski posturnya kecil, mereka cepat dan bermain bagus. Meskipun kita habis liga dan waktu latihan sedikit, Thailand sudah lebih dari 2 bulan berlatih bersama. Memang Kim Yeon Kong bermain dengan sangat baik. Seharusnya Kang Sewi yang mengambil peran sebagai pemimpin. Bukan cuma para pemain yang harus disalahkan. Apa tidak ada kesalahan dari staf pelatih juga? Pemain itu bukan robot. Tidak ada kreativitas sama sekali. Itu semua karena kalian, pelatih dan sistem, yang membentuk mereka seperti itu. Karena perut mereka sudah kenyang, ya mainnya juga asal-asalan. Entah itu yang digaji 800 juta atau 700 juta won, sama saja. Perut kenyang, badan semakin besar saja. Negara ini milik kalian ya kan? Apakah kalian tidak malu dengan sebutan All-Star? Hapus semuanya dan mulai lagi dari dasar. Voli putri Korea sekarang bahkan kalah dari Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Korea Utara. Tolong jangan ikut lagi di ajang Asia atau Olimpiade untuk voli putri Korea. Kemarin itu jelas bola touch out, tapi wasit membiarkannya dan Thailand malah sengaja memberi 1 poin. Sungguh memalukan. Meskipun itu tim All-Star, tetapi saja kalah 2 kali berturut-turut di kandang sendiri sungguh tidak bisa dimengerti. Para pemain yang menerima gaji besar bahkan tidak punya kemampuan dasar sangat menjijikan untuk ditonton. Kelihatannya federasinya cuma cari uang saja. Masa pemain seperti itu disebut All-Star? Kok bisa pemain seperti mereka dapat gaji sebesar itu? Karena pertandingan terlalu berfokus pada pemain asing, level pemain lokal jadi menurun. Pemain yang tak punya kemampuan malah bergaji tinggi. Bukankah pertandingan yang paling membosankan sekarang justru voli putri dalam negeri? Voli putri Korea harus memulai kembali dengan latihan keras dari dasar. Pemain kuota Asia memang penting, tapi yang paling utama adalah meningkatkan jumlah dan kualitas pemain lokal kita sendiri. Gaji pemain voli putri Korea adalah yang tertinggi, tapi soal kemampuan, aku sendiri juga tidak tahu. Jadi, alasan Mega menolak perpanjangan kontrak mungkin karena voli putri Korea permainannya di bawah standar. 800 juta won. Setelah tahu gaji pemain Korea, apa Mega dan Buki tidak jijik sampai-sampai memilih pergi? Dalam situasi di mana pemain asing harus menanggung seluruh serangan, kalau aku pun pasti tidak akan merasa semangat main voli. Pas nonton malah lebih buruk dari voli di kampung, langsung ganti saluran. Level kemampuan voli putri negara kita sekarang bahkan sudah termasuk di papan bawah Asia. Tolong jangan ikut kompetisi internasional, jangan buat Korea Selatan malu.
Voli putri sekarang menjadi aib dan penghinaan di Korea Selatan. Jadi sebaiknya klub profesional dibubarkan dan kembali ke sistem voli amatir seperti dulu. Lee Jae-yong bermain terlalu baik sehingga dia menjadi korban dari perburuan oleh beberapa orang. Harus segera memanggil Lee Jae-yong kembali sebelum terlambat. Tanpa Lee Jae-yong, apakah voli akan berkembang? Orang-orang bodoh segera selamatkan Lee Jae-yong, baru voli putri bisa bangkit. Dia adalah spiker terbaik dalam sejarah voli putri Korea. Ayo jangan bodoh. Semua ini adalah perburuan penyihir terhadap Lee Jae-yong di dunia voli. Sebaiknya voli putri tidak ikut kompetisi internasional atau tidak usah ikut sama sekali, jangan buat malu di kancah internasional. Sekarang sudah jelas, Korea akan kalah dari Vietnam dan Indonesia.